Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang memahami berpikir relatif. Saya Faikatun Nahdia dengan NIM akhir 036. Saya Rasidah Futuria dengan NIM akhir 121. Saya Faikah Hamalia dengan NIM akhir 87. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi berpikir relatif. Nah, berpikir relatif adalah kemampuan penting dalam proses belajar yang melibatkan analisis dan evaluasi terhadap pengalaman dan pengetahuan yang sudah diperoleh. Menurut Suharna, berpikir relatif adalah aktivitas berpikir yang menghubungkan masalah yang akan dihadapi dengan pengalaman yang telah memiliki akan menyelesaikan masalah. Dengan berpikir relatif, siswa dapat memahami cara berpikir logis, mengingat kembali pengetahuan, dan mengaplikasikan strategi yang tepat dalam menyelesaikan masalah. Berpikir relatif juga dapat membantu siswa berpikir secara aktif, terus-menerus, dan hati-hati untuk mengambil langkah penyelesaian dan kesimpulan berdasarkan pemikiran rasional mereka. Karakteristik berpikir reflektif. Berpikir reflektif memiliki beberapa karakteristik penting yang saling melengkapi, yaitu 1. Kesadaran diri, menyadari keterbatasan diri dan kesediaan untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, sikap kritis, yaitu menguji informasi dengan pertanyaan mendasar dan analisis logis untuk memahami secara mendalam. Yang ketiga, keterbukaan terhadap sudut pandang orang lain, menghargai perbedaan pemikiran dan memahami argumentasi yang berbeda untuk memperkaya perspektif. Yang keempat, sikap hati-hati dalam mengambil keputusan, yaitu mempertimbangkan bukti, menimbang alternatif, dan memikirkan kemungkinan akibatnya untuk keputusan yang lebih matang. Yang kelima, pengelolaan emosi, menyadari perasaan dan menggunakannya sebagai sumber informasi untuk memahami situasi lebih dalam. Yang keenam, evaluasi berkelanjutan terhadap pengalaman hidup, yaitu belajar dari setiap kejadian dan menggunakan kesalahan sebagai peluang untuk berkembang. Selanjutnya, proses berpikir reflektif. Proses berpikir reflektif melibatkan beberapa tahapan yang saling terkait, yaitu 1. Kesadaran diri, menyadari pengalaman dan tindakan yang telah dilakukan serta memahami dampaknya terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, pengumpulan informasi dan analisis kritis, meninjau fakta, pengalaman, dan pengetahuan yang relevan serta menganalisisnya secara kritis untuk memahami secara mendalam. Yang ketiga, evaluasi, yaitu menilai keputusan, tindakan, atau pengetahuan yang dimiliki serta mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, keberhasilan, dan kesalahan. Yang terakhir, pengambilan kesimpulan dan perencanaan tindak lanjut, yaitu menerjemahkan refleksi menjadi pemahaman baru dan langkah nyata yang bisa diterapkan dalam situasi yang sama atau berbeda. Nah, manfaat berpikir relatif itu yang pertama, kita dapat mengenali diri sendiri dan orang lain. Nah, yang kedua, memantangkan emosi, mengolah sikap, dan kita dapat berperilaku dengan baik. Nah, yang ketiga, berpikir relatif itu dapat mengurangi tindakan kekerasan dan tawuran antar mahasiswa. Nah, yang keempat, memungkinkan pengembangan pribadi yang sangat efektif. Nah, yang terakhir, kita memungkinkan memiliki keterampilan berpikir yang baik seperti fokus memperhatikan, berpikir kritis, mencari solusi, menafsirkan, menilai, dan membuat refleksi diri. Dengan berpikir relatif, mahasiswa dapat menjadi lebih bijaksana, memiliki kesadaran diri yang lebih baik, dan dapat menghadapi permasalahan dengan lebih efektif. Beberapa strategi berpikir reflektif yang dapat digunakan antara lain, yang pertama, mengajukan pertanyaan reflektif. Mengajukan pertanyaan seperti apa yang saya pelajari dari pengalaman ini, apa yang saya lakukan dengan baik, apa yang saya bisa perbaiki, dan apa yang saya akan lakukan berbeda dengan di masa depan. Yang kedua, menganalisis pengalaman. Menganalisis pengalaman dengan mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, keberhasilan, dan kesalahan. Yang ketiga, menggunakan jurnal reflektif. Menulis jurnal reflektif untuk merekam pengalaman, pemikiran, dan perasaan. Yang keempat, diskusi dengan orang lain. Berdiskusi dengan orang lain untuk memperoleh perspektif yang berbeda dan memperkaya pemahaman.
Yang kelima, menggunakan teknik refleksi. Menggunakan teknik refleksi seperti what, so what, know what untuk memahami pengalaman, mengidentifikasi makna, dan merencanakan tindakan lanjutan. Yang keenam, mengembangkan kesadaran diri. Dan yang terakhir, menggunakan pengalaman untuk pembelajaran. Menggunakan pengalaman untuk pembelajaran dan pengembangan. Kesimpulan dari penjelasan yang kami jelaskan tadi, berpikir reflektif adalah proses mental yang memungkinkan individu memahami dan mengevaluasi pengalaman serta pengetahuan yang diperoleh. Dengan berpikir reflektif, kita dapat meningkatkan kesadaran diri, kemampuan kritis, dan kualitas pengambilan keputusan. Berpikir reflektif juga dapat membantu kita mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, serta meningkatkan pengembangan pribadi. Dengan memahami dan mengaplikasikan berpikir reflektif, kita dapat menjadi bijaksana, efektif, dan siap menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk mempraktikkan berpikir reflektif dalam kehidupan sehari-hari dan menggunakannya sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.